Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 mahasiswa program studi Laboratorium Medis Politeknis Kesehatan Maluku. Video ini kami buat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah protozoologi dengan judul Rhizopoda si kaki semut dari dunia mikro. Melalui video ini kami akan memperkenalkan lebih dalam tentang Rhizopoda, mulai dari pengertian ciri-ciri, cara gerak, cara hidup hingga perannya dalam kehidupan. Semoga video ini menjadi pembelajaran, dapat membawa wawasan kita semua tentang keanekaragaman protozoa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu ada makhluk hidup yang bisa berjalan, makan, dan hidup layaknya hewan, tapi hanya terdiri satu sel saja? Inilah Rhizopoda atau disebut juga Sarcodina, hewan yang bersel satu yang punya kaki semu. Rhizopoda adalah kelompok protozoa yang bergerak dan menangkap makanannya menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Nama Rhizopoda berasal dari kata Yunani, hizo artinya akar dan poda artinya kaki. Jadi Rhizopoda berarti hewan berkaki akar. Rhizopoda memiliki bentuk tubuh yang tidak tetap karena tubuhnya lembek dan tidak punya dinding sel. Mereka hidup bebas di air tawar, air laut, atau tanah lembab. Dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Rhizopoda bernapas dan membuang zat sisa melalui difusi, langsung lewat membran sel. Mereka berkembang biak secara aseksual dengan cara membela diri. Rhizopoda bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Cara mereka makan disebut fagositosis. Pseudopodia menjulur mengelilingi mangsa, membentuk vakuola makanan, lalu enzim di dalamnya mencerna makanan. Rhizopoda dapat ditemukan hampir di semua tempat lembab, mulai dari kolam, rawa, dasar laut, hingga tubuh makhluk hidup. Mereka merupakan bagian penting dari rantai makanan mikro. Oke, baik. Saya Dr. Alex. Saya akan melanjutkan penjelasan video selanjutnya. Oke, guys. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang proses reproduksi Rhizopoda. Bagaimana itu cara Rhizopoda bereproduksi? Baik, langsung saya jelaskan. Rhizopoda berkembang biak secara aseksual, yaitu tanpa melalui peleburan sel kelamin. Cara reproduksinya itu adalah dengan melakukan pembelahan diri atau yang kita kenal dengan pembelahan biner. Prosesnya bagaimana teman-teman? Prosesnya yang pertama, pada pembelahan biner, satu individu dari Rhizopoda membelah menjadi dua sel anak yang identik dengan induknya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, nukleus atau inti sel terlebih dahulu membela diri melalui proses yang kita sebut mitosis. Setelah itu, sitoplasma juga ikut membela diri menjadi dua bagian yang kita sebut sitokinesis. Hasilnya ada dua individu yang baru masing-masing memiliki inti sel atau nukleus dan sitoplasma yang lengkap. Kedua sel anak tersebut akan tumbuh menjadi Rhizopoda dewasa. Proses ini sangat berlangsung dengan cepat atau cepat berlangsung apabila kondisi atau lingkungan sekitar mendukung proses ini. Yang pertama sepertinya ketersediaan makanan yang cukup, suhu sesuai, dan air tidak tercemar. I'm sorry teman-teman, saya batuk, lagi musim flu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan video di belakang ini. Video di belakang ini teman-teman ya, ada lingkaran merah yang dari tadi teman-teman lihat. Itu video proses pembentukan atau pembelahan biner. Kemudian proses yang kedua
adalah pembentukan kista. Proses pembentukan kista ini terjadi ketika lingkungan tidak menjadi menguntungkan pada rhizopoda. Kondisi yang tidak menguntungkan itu diantaranya kekurangan air, suhu ekstrim, atau kekurangan makanan. Maka rhizopoda akan membentuk yang namanya kista atau lapisan pelindung tebal yang membungkus seluruh tubuh dari rhizopoda. Kista ini berfungsi untuk melindungi diri dari kondisi buruk, menghemat energi metabolisme rhizopoda, dan memungkinkan rhizopoda bertahan hidup dalam waktu yang lama. Oke guys. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan penjelasan lebih lanjut tentang contoh jenis rhizopoda. Mungkin dari tadi teman-teman sudah mendengarkan tentang reproduksi rhizopoda dari Dr. Alex. Kini kita akan melanjutkan tentang jenis rhizopoda yang hidup di alam bebas, baik itu hidup di air tawar maupun menjadi parasit dalam tubuh manusia. Contoh jenis yang pertama adalah Amoeba proteus, hidup bebas di air tawar, tidak berbahaya, sering dijadikan objek penelitian karena mudah diamati di bawah mikroskop. Contoh yang kedua adalah Entamoeba coli, hidup besar di usus manusia, kemudian bersifat komensal, tidak menyebabkan penyakit. Yang ketiga, Entamoeba histolytica, dia adalah parasit di usus manusia, menyebabkan penyakit, menular lewat makanan dan minuman yang tercemar. Yang keempat adalah Foraminifera, hidup di laut, memiliki cangkang kapur. Cangkangnya berguna untuk menentukan umurnya. Kemudian dia adalah penentu sumber minyak bumi yang digunakan oleh para peneliti mencari sumber minyak bumi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan penjelasan tentang peran rhizopoda. Jadi perlu diingat teman-teman, tidak semua rhizopoda itu berbahaya. Ada beberapa yang bermanfaat seperti Foraminifera yang cangkangnya digunakan untuk menentukan umur bantuan di bidang geologi. Namun beberapa spesies bisa merugikan karena menyebabkan penyakit. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah rhizopoda adalah makhluk hidup bersel satu yang unik. Bisa bergerak, makan dan berkembang biak sendiri dengan cara sederhana. Walau kecil, mereka memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem dan juga dalam dunia medis dan geologi. Teman-teman, dari makhluk kecil yang bernama rhizopoda, kita belajar bahwa kehidupan tak diukur dari besar atau kecil tubuh, tetapi dari peran yang dijalankan. Meskipun tak terlihat oleh mata, mereka menjadi bagian penting dari keseimbangan alam. Sama seperti kita manusia, sekecil apapun langkah yang kita buat bisa memberi arti besar di dunia ini. Mari teruslah belajar, karena memahami yang kecil adalah jalan untuk mengenal kebesaran Sang Pencipta. Kolam sunyi jatuh embun pagi di bawah mikroskop tanpa menari. Rhizopoda kecil penuh misteri mengajarkan makna hidup sejati. Bukan besar yang membuat berarti, tapi peran kecil yang dijalani. Teruslah belajar dan mengabdi untuk ilmu bangsa dan bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam.